Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita yaitu kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas dari Pak Faisal Akif ini dengan mata kuliah Technopreneurship. Jadi pada presentasi kali ini itu terdiri dari 4 member. Yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Wira Fadil, terus yang kedua ada M. Aden Hendrawan, terus yang ketiga ada Aura Zahra Salsabila, dan yang keempat ada Nur Oktavia Hasbullah. Nah, pada kali ini itu kita akan membahas tentang Ikrobooks. Jadi nama startupnya itu adalah Ikrobooks, dan di sini Ikrobooks itu dia adalah revolusi akses pendidikan berkualitas, yaitu platform pembelajaran digital inovatif untuk menyelesaikan masalahnya itu ada akses pendidikan yang tidak merata. Jadi adapun masalah yang ingin diselesaikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, itu yang pertama ada kualitas guru yang bervariasi. Itu salah satu masalahnya, yaitu kesenjangan kualitas guru antar daerah itu sangat bervariasi. Terus yang kedua ada infrastruktur minim. Jadi kurangnya infrastruktur pendidikan yang harus diatasi juga itu adalah infrastruktur minimnya. Terus yang ketiga ada masalah biayanya mahal. Jadi biaya buku dan materi belajar itu mahal. Jadi di sini hadirlah Ikrobooks untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Untuk solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan, yaitu M. Aden Hendrawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya itu solusi Ikrobooks, akses pendidikan digital terjangkau. Adapun fiturnya yaitu perpustakaan digital. Perpustakaan digital, akses ke ribuan buku pelajaran, latihan soal dan bacaan tambahan. Fitur selanjutnya yaitu video interaktif. Materi disampaikan dalam bentuk audio visual agar lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya itu platform adaptif, sistem yang menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan dan perkembangan siswa. Tujuan utama dari fitur-fitur tersebut yaitu membuat proses belajar menjadi lebih mudah, murah, dan relevan bagi setiap anak di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu teknologi di balik Ikrobooks. Teknologi inti yang digunakan berupa Artificial Intelligence atau AI. AI merekomendasikan materi sesuai minat dan kemampuan siswa, menciptakan pengalaman belajar yang personal. Selanjutnya ada cloud computing. Semua data dan konten dapat diakses dari berbagai perangkat di lokasi manapun dengan koneksi internet. Selanjutnya ada gamifikasi, penggunaan elemen game seperti poin, level, dan penghargaan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Keunggulan platform yaitu platform kami tidak hanya mengedukasi, tapi juga membangun kebiasaan belajar yang menyenangkan dan konsisten. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu cara kerja platform Ikrobooks. Yang pertama itu ada buat akun, lalu pilih materi belajar. Terus yang kedua ada rekomendasi AI, yaitu materinya sesuai kemampuan. Terus yang ketiga ada video dan kuis atau uji pemahaman. Terus yang keempat ada laporan kemajuan yang tersedia bagi siswa dan guru. Terus bisnis model kanvas Ikrobooks. Yang pertama itu ada customer segment yang dimana ada siswa SD sampai SMA, guru, sekolah, dan orang tua. Terus value proposition, yang pertama ada akses mudah, harga terjangkau, pembelajaran personal. Terus ada channels seperti aplikasi mobile, website, dan kemitraan sekolah. Terus yang terakhir ada model bisnis model kanvas. Yang pertama ada revenue streams,
langganan premium dan penjualan konten. Yang kedua ada key activists yang terbagi menjadi pengembangan konten, pemeliharaan platform, dan pemasaran. Terus ada key research yang ada konten digital, teknologi platform, dan tim pengembang. Selanjutnya investasi cerdas untuk masa depan pendidikan. Yang pertama yaitu cost struktur, ada biaya pengembangan, biaya operasional, biaya pemasaran. Terus yang kedua investasi masa depan. Terus yang ketiga ada mari berinvestasi, ciptakan generasi penerus bangsa. Terus selanjutnya strategi pemasaran dan pertumbuhan startup. Yang pertama strategi pemasaran konten yang membuat dan mendistribusikan konten yang bernilai untuk menarik audiens target. Terus yang kedua ada media sosial yang membangun kehadiran merek dan berinteraksi dengan pelanggan melalui platform media sosial. Terus yang ketiga ada SEO yang mengoptimalkan situs web untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Terus yang keempat ada email marketing yang mengirim email promosi dan informasi kepada pelanggan. Terus strategi pertumbuhan, ekspansi pasar, memperluas jangkauan geografis dan menargetkan segmen pasar baru. Terus yang kedua ada pengembangan produk yang meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus yang ketiga kemitraan strategi yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan dan sumber daya. Terus terakhir akuisisi pelanggan yang menggunakan berbagai taktik untuk menarik pelanggan baru seperti iklan berbayar dan program referral. Terakhir kesimpulan, Iqrabooks adalah inovasi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan model bisnis yang berkelanjutan dan dampak sosial yang besar. Iqrabooks menawarkan peluang investasi cerdas untuk masa depan pendidikan. Mari berinvestasi bersama untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berdaya saing.